Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Kami dari kelompok 5 kelas W akan memaparkan materi mengenai hak asasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Yudia Patricia Mahrani, absen 2 dengan NIM 2211031246. Perkenalkan, nama saya Daifah Patricia Pratnya Dewi dengan NIM 2211031330 nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Mada Din Maharika Putra dengan nomor absen 12 dan NIM 2211031540. Dan saya Christine Pesoneka Pati, nomor absen 24 dengan NIM 2211031579. Kami merupakan mahasiswa Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa, SDP Kampus Denpasar. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak DRS Made Putra MPD dan juga Ibu Dewi Angelina MPD. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak apa hakikat HAM? Enggak. Oh iya, untuk macam-macam HAM itu kalian tahu nggak juga? Enggak. Kalau pelanggaran sama pengadilan HAM kalian tahu nggak? Enggak. Sama ini nih, ada penanggung jawab dalam penegakan HAM, tahu nggak? Enggak. Kira-kira HAM apa ya? Yuk simak video berikut ini. Yang pertama ada hakikat hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia tidak dapat diambil dan dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak merdeka, hak keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada perkembangan pemikiran HAM. Menurut Karl Kossa terdapat 3 generasi hak. Yang pertama ada generasi pertama, yaitu hak-hak sipil dan juga politik. Pada generasi pertama diwakili dengan kata kebebasan, yang dimana tidak ada campur tangan pihak lain dalam pemenuhan hak-hak yang ada, seperti hak hidup, hak merdeka, hak berpendapat. Selanjutnya generasi kedua, yaitu hak sosial budaya dan juga ekonomi. Pada generasi kedua diwakili dengan kata persamaan, terutama persamaan sosial, yang dimana pada pemenuhan hak-haknya ini diperlukan peran aktif negara, seperti hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan jaminan sosial. Yang terakhir ada generasi ketiga atau hak-hak solidaritas. Pada generasi ketiga ini diwakili dengan kata persaudaraan, yang dimana hak mendapatkan warisan budaya sendiri, hak perdamaian, dan juga hak pembangunan. Materi yang ketiga yaitu ada landasan hukum HAM. Bangsa Indonesia memiliki pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan, jaminan, dan perlindungan hak asasi manusia tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut. Yang pertama ada Pancasila sebagai landasan ideal. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga ada TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi etnis dan ras. Dan yang keenam ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau buruh. Materi yang keempat yaitu ada macam-macam hak asasi manusia atau HAM. Adapun macam-macam HAM yang meliputi yang pertama hak asasi pribadi atau personal right. Hak individu meliputi atas kebebasan yaitu hak atas mengemukakan pendapat, hak beribadah, hak memeluk agama, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Macam-macam hak asasi manusia yang kedua yaitu ada hak politik. Politik adalah kewenangan semua orang, bukan hanya pejabat atau orang-orang dalam partai politik tertentu. Hak untuk semua orang yaitu yang pertama ada hak diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, hak ikut dalam pemerintahan. Yang ketiga, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Dan yang keempat yaitu hak untuk mendirikan partai politik.
Macam hak asasi yang ketiga yaitu ada hak ekonomi. Beberapa hak asasi yang berhak didapat yaitu hak untuk memilih sesuatu, hak untuk menjual dan membeli, hak untuk mengadakan perjanjian atau kontrak, dan hak untuk memilih pekerjaan. Macam hak asasi manusia yang keempat yaitu ada hak asasi sosial budaya. Beberapa hak asasi yang berhak didapat yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Macam hak asasi manusia yang kelima yaitu hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Beberapa hak asasi yang berhak didapat yaitu hak persamaan hukum, hak atas praduga tak bersalah, hak sebagai warga negara Indonesia, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, dan hak untuk mendirikan partai politik. Macam-macam hak asasi manusia yang keenam yaitu ada hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan, penangkapan, perlindungan, dan pembelaan hukum. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu materi yang keenam tentang pelanggaran dan pengadilan hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk termasuk penyiksaan, perlakuan diskriminatif, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Pelanggaran ini seringkali memiliki dampak yang merugikan baik secara fisik, psikologis maupun sosial bagi korban. Namun menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang HAM mendefinisikan kasus pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Yang kedua ada tentang pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mengacu pada undang-undang ini, pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan memperhatikan hasil penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Pada pasal 28I ayat 4 pada Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas bahwa perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab dari masyarakat. Masyarakat yang dimaksud pada hal ini adalah kita sebagai pemerintah khususnya. Selanjutnya, pada pasal 39 tahun 1999 dalam ayat 7I Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab dalam menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan hak asasi manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan saat ini, perundang-undangan yang lain, dan hukum internasional yang membahas mengenai hak asasi manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah wajib untuk bertanggung jawab dalam menegakkan, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan saat ini, perundang-undangan yang lain, serta hukum internasional yang membahas mengenai hak asasi manusia. Materi yang terakhir yaitu penanggung-jawaban dalam penegakan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dasar pelindungan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dimana di dalamnya membahas mengenai hak asasi manusia, dan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dimana di dalamnya mencakup tentang perlindungan HAM. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.